Oke. Eh, ada yang perlu ditanyakan adik-adik? Mungkin Pak Iman tegaskan dulu sedikit ya, supaya jangan bingung ya. Oke, kalau bicara punishment, itu pasti berbicara bahwa efek pada perilaku itu harus apa? Harus turun ya. Efek pada perilaku itu harus turun ya. Jadi tidak peduli yang Anda berikan itu apa. Nggak peduli Anda Anda beri senyuman atau apapun, tetapi perilaku menurun, itu berarti senyuman Anda berfungsi sebagai apa? Kalau Anda senyum, tapi perilaku orang yang akan ingin Anda berkuat malah senyum, perilakunya jadi menurun atau hilang. Berarti senyuman Anda menjadi punisher, kan gitu ya? Oke, senyuman Anda menjadi punisher, seperti itu. Tapi kalau Anda pukulin orang, artinya Anda pukul, tetapi perilaku orang itu tetap naik, perilaku orang itu tidak berubah malah naik, berarti pukulan itu menjadi apa bagi orang itu? Berarti pukulan itu bagi orang itu adalah sebagai reinforcer. Oke, itu harus diingat dulu, jangan sampai bingung-bingung ya. Kemudian kalau disebutkan itu punishment, kalau disebut punishment, berarti Anda harus ingat bahwa pasti perilaku selalu turun, tidak peduli apa yang diberikan, ya. Apakah dipukul, kalau turun berarti itu jadi punishment, ya. Nah, ini ada yang positif, ada yang negatif. Ingat ya, positif dan negatif itu punya makna, bukan berarti kalau negatif berarti paling jelek gitu ya, karena negatif, bukan. Negatif itu maknanya adalah, ingat simbol matematika negatif, ya. Simbol negatif itu artinya di sini dikurangi atau diambil, ya. Dalam arti ini diambil, tidak diberikan, diambil. Apa yang diambil? Yang diambil itu stimulusnya. Stimulus apa? Stimulus yang berupa konsekuensi yang dia mau dapatkan, gitu ya. Itu diambil, ditarik. Kok jadi sih? Oke, kalau punishment itu namanya positif, berarti itu diberi. Bedanya ya, ingat ya, tandanya itu kan tambah. Tambah itu berarti ditambahkan, diberi. Jadi maksudnya begini. Oke, maksudnya itu begini. Maksudnya begini ya. Masih ingat ABC ya, antecedent ya. Oke, misalnya gini, oke langsung anak itu menangis ya, perilakunya anak itu tantrum, terus kalau langsung dia dicubit ya, dia tantrum, kemudian dia dapatkan apa? Dia diberikan apa? Cubit. Ini berarti namanya, kalau langsung dicubit, kalau dia tantrum dicubit oleh guru atau orang tuanya, ini berarti stimulusnya disajikan atau diberi atau ditambahkan. Oke. Diberi atau ditambahkan. Nah, ini berarti maksudnya ini adalah positive punishment. Oke, namanya positive punishment. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata tantrum itu tetap naik, berarti bukan sebagai positive punishment, tetapi cubitan itu menjadi positive reinforcement. Oke,
Jadi selalu lihat bagaimana efeknya pada perilaku. Perilaku menurun atau tidak. Kalau tidak menurun, berarti itu bukan punishment, ya. Jadi seorang anak menunjukkan perilaku yang buruk, terus kemudian dapat hukuman. Orang tuanya menghukum, tapi kalau perilaku buruknya tidak menurun, sekalipun orang tuanya bilang itu dia hukum, mempanis, tetapi kalau perilaku anaknya tidak berkurang, berarti artinya orang tuanya itu, sekalipun orang tuanya bermaksud mempanis anaknya, tetapi apa yang dilakukan orang tuanya itu adalah mereinforce. Oke? Jadi pengertian punishment itu berbeda dengan pengertian orang-orang di luar sana. Nah, di dalam modifikasi perilaku itu, punishment itu kita melihat bagaimana perilaku itu apa akan muncul di kemudian hari atau menghilang. Kalau menghilang perilaku itu di kemudian hari, berarti stimulus yang kita berikan itu berfungsi sebagai punishment. Tapi kalau perilaku itu, perilaku tantrum ini muncul di kemudian hari, terus muncul, tidak pernah hilang, maka stimulus yang kita berikan itu bersifat reinforcement. Jadi jangan dilihat stimulusnya, mau stimulusnya buruk, stimulusnya itu aversif ya, stimulusnya jelek, dipukulin, ditendang, itu bukan berarti pasti itu punishment. Kita lihat dulu bagaimana efeknya. Misalnya kalau Anda memukul, mempanis seorang petinju, kira-kira Anda pukul dia rasanya gimana? Nggak ada artinya ya. Petinju dipukulin, dia biasa ditinju kok, ya, nggak ngefek gitu ya. Jadi sesuatu bersifat punishment Anda harus lihat dari perilaku. Jadi untuk dikatakan punishment, berarti Anda harus lihat bagaimana efek pada perilaku. Perilaku harus turun. Perilaku itu harus turun. Kalau perilaku itu tidak menurun, berarti itu bukan punishment. Oke? Tapi kalau perilakunya naik, itu berarti sekalipun Anda bilang, saya sudah hukum dia, saya sudah inin dia. Itu bukan. Itu Anda itu berarti orang awam yang mencoba-coba memakai modifikasi perilaku. Oke? Modifikasi perilaku itu tidak sama dengan pengertian ibu-ibu PKK. Anakku itu kok nggak kapok-kapok, sudah saya cubit, nggak mempan. Nah, maksudnya kan dia mau mempanis anaknya. Enggak, itu kalau tidak mempan berarti apa yang dia lakukan itu mereinforce. Dan itu berarti kesalahan. Kalau kita teruskan mencubit anak, sementara anak tidak berubah-ubah, nanti anaknya jadi apa? Apa yang akan terjadi dengan anak? Ada yang tahu? Perilakunya malah semakin menjadi. Perilakunya malah jadi semakin menjadi. Kurang keras boleh. Oh, saya kok nggak jelas. Gimana? Perilakunya jadi gimana? Sorry. Jadi semakin menjadi-jadi, Pak. Oke, berarti perilakunya makin menjadi-jadi dan dia sudah artinya kebal dengan hukuman itu, dan itu berbahaya. Anak akan tidak mempan lagi dengan intensitas hukuman yang seperti itu. Berarti anak akan menuntut hukuman yang lebih tinggi baru dia berhenti, dan itu berbahaya karena berarti nanti pemberi hukuman akan menjadi algojo. Tahu ya? Pemberi hukuman itu jadi orang jahat. Dia jadi, akhirnya siapa yang berubah? Yang berubah perilakunya akhirnya siapa akhirnya? Si terapisnya ya, orang tua jadi emosional, mukul. Tapi kalau kita berikan aversive stimulus ya, namanya aversive stimulus ya. Kalau kita berikan aversive stimulus dalam jangka waktu yang panjang, nanti berbahaya. Anak jadi atau klien akan kebal, terus kemudian akan emosi, ini akan agresif, ya. Terus orang lain yang ada di sekitar situ, juga akan melihat model menyakiti.
tahu ya, akan melihat bagaimana cara menyakiti orang lain. Terus kita juga mentransfer agresi ke anak, dan anak itu akan berbahaya. Anak itu biasanya akan menyerang juga orang lain yang dia rasa bertindak yang tidak. Jadi dia bukan, kalau kita memakai aversive stimulus, itu tidak boleh dilakukan untuk jangka waktu yang lama dan berulang-ulang. Tidak boleh. Itu pun kita pakai ini, itu pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir. Makanya mengapa Anda mempelajari penurunan tingkah laku dengan tanpa menggunakan punishment. Sudah mempelajari 2 minggu berturut-turut yang lalu ya, seperti itu. Nah itu karena ada bahayanya. Nah karena itu tidak boleh sembarang orang menggunakan teknik ini tanpa memperhatikan bagaimana efeknya pada perilaku. Kalau efeknya pada perilaku tidak sesuai dengan tujuan, hentikan cepat, jangan digunakan. Artinya obatnya tidak tepat, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau positif itu berarti ditambahkan dia bertindak langsung di anak-anak itu berperilaku langsung dapatkan tindakan. Itu namanya positive punishment. Tapi kalau negative punishment, dia bertindak maka stimulusnya akan diambil. Oke? Misalnya anak tidak mau belajar. Anak tidak mau. Anak itu anak tidak mau belajar. Anak tidak mau, misalnya gini, ya oke lah. Anak senantiasa main-main, tidak mau belajar. Nah, kita mau turunkan mainnya. Dan dia main selalu sambil main sambil nonton TV, karena dia tidak bisa hidup tanpa TV. Jadi stimulus TV-nya itu menjadi penting. Stimulus TV-nya menjadi penting dan sudah ada sebelumnya. Nah, kalau dia hentikan menghabiskan waktu hanya main, maka dia berarti akan melakukan tindakan yang kita mau, yaitu belajar, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia tidak mau, maka televisinya akan diambil atau remote controlnya akan diambil, sehingga dia tidak akan mendapatkan itu. Akibatnya perilaku dia bermain akan menurun, seperti itu. Nah, itu namanya negative reinforcement. Jadi negative reinforcement harus stimulusnya sudah ada. Karena kalau tidak ada, apa yang akan Anda hentikan? Apa yang Anda akan ambil? Sama seperti di buku itu ada contoh ya, seseorang sedang lapar-laparnya punya burger ya, terus dia makan burger di tepi pantai, dan di situ banyak burung ya. Dia menoleh ke tempat lain sebentar, tiba-tiba burung sudah mengambil burgernya. Dan itu membuat dia berikutnya kalau dia makan burger di mana banyak burung, dia jangan sampai lengah tidak menjaga burgernya. Jadi perilaku menjaga burgernya itu tidak boleh dia lengah seperti itu. Sehingga perilaku dia tidak peduli, tidak memperhatikan makanan, itu jadinya hilang, berkurang. Kenapa? Karena perilaku itu membuat dia mendapatkan punishment. Apa punishmentnya? Burgernya hilang, makanannya hilang, dia kelaparan, kan gitu ya. Nah, sehingga perilaku tidak peduli dengan tidak menjaga makanan, menoleh ke arah lain, tidak melihat bahwa ada burung-burung di situ, itu akan berkurang drastis. Berikutnya perilaku itu tidak akan muncul lagi. Oke? Bisa dipahami? Itu negatif reinforcement. Jadi stimulusnya sudah ada. Apa itu? Burgernya sudah ada. Tapi kemudian burgernya
hilang kan gitu ya. Dan akibatnya perilaku dia noleh sana noleh sini, nggak menjaga makanannya, itu perilaku itu akhirnya hilang. Berikutnya kalau dia ada di pantai dan sedang makan, dia pasti akan memperhatikan makanannya dengan baik. Berarti perilaku careless, perilaku tidak peduli itu lenyap, hilang. Berarti itu terpanis, ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup Pak kalau dari saya. Oke. Kalau begitu, Pak Iman kirim kuis ya. Minggu lalu Pak Iman bilang akan ada kuis ketiga. Pak Iman kirim kuis sekarang ke grup WA. Halo? Iya, Bapak. Baik, Pak. Pak Iman kirim kuis sekarang ya. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah